Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanung Pangestu Rahman dari kelas IF19B, Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, pada kali ini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah perancangan basis data. Sekaligus kita akan sama-sama mempelajari tentang beberapa fungsi query pada MySQL. Oke, di sini saya menggunakan MySQL Workbench. Mungkin sampai sejauh ini MySQL Workbench menurut saya gampang digunakan, lebih lebih enak digunakan. Oke, kita lanjut kepada soalnya. Yang pertama itu adalah buat tabel di atas dalam database dengan nama database adalah NIM masing-masing. Oke, di sini kita telah membuat nama database dengan NIM saya yaitu ini. Lalu inputkan data di mana tabel login, my tabel, user departemen minimal 1000 data. Di sini saya telah memasukkan database dummy pada tabel-tabel saya. Bagaimana sih cara membuat tabel dummy seperti ini? Mungkin kalian bisa search di Google dengan keyword database generator. Di situ kalian bisa men-setting nama kolom sesuai yang kalian mau, lalu generate datanya. Oke, di sini nomor 1 setelah saya selesaikan. Lalu nomor 2 adalah buat query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen. Di sini pada user departemen terdapat kolom user ID dan kode departemen, yang mana tabel user departemen adalah sebagai jembatan atau sebagai pusat antara my tabel atau tabel informasi user dengan tabel departemen. Sini sama memiliki 1000 row. Oke. Lanjut, bagaimana sih caranya atau query-nya untuk menghitung jumlah karyawan yang ada di setiap departemen? Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan select. Select yang seperti yang kita ketahui, select adalah fungsinya adalah untuk menampilkan tabel apa saja yang akan kita keluarkan atau yang akan kita setting untuk tabel select adalah berfungsi sebagai menampilkan tabel yang kita mau. Di sini pertama-tama saya akan menggunakan perintah bintang. Bintang yang mana bintang di sini berfungsi sebagai memunculkan semua tabel pada query kita nanti. Lalu di sini saya akan memasukkan from dari tabel user departemen. Sini terdapat adalah jembatan antara user ID dengan kode departemen. Oke, sebaiknya kita enter. Pada soal nomor kedua ini adalah menghitung jumlah user lalu dikelompokkan dengan nama departemen. Bagaimana sih caranya menjoinkan antara tabel user departemen dengan tabel departemen? Begini caranya. Kita memasukkan menggunakan perintah join, lalu nama tabelnya adalah departemen. On ini berfungsi sebagai untuk dia mencocokkan tabelnya
Sini saya akan mencocokkan tabel kode departemen pada fungsi on di sini adalah mencocokkan antara kolom kode departemen pada user departemen dengan kolom kode departemen pada tabel departemen. Oke, di sini saya akan mencocokkannya dengan user departemen kode departemen by kolom departemen pada tabel user departemen sama dengan departemen titik kode departemen. Oke, jadi begitu. Langsung saja kita eksekusi. Bagaimana sih hasilnya query ini? Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah bergabung antara tabel user departemen dan departemen. Di sini di user departemen tadinya hanya terdapat user ID dan kode departemen. Lalu pada query yang telah kita buat tadi itu terdapat tambahan kolom pada kolom departemen, tabel departemen. Oke, sini kita telah berhasil menjoinkan antara user departemen dan departemen. Lalu kita lanjut, hitung jumlah karyawan yang ada di setiap departemen. Oke, baik. Di sini kita akan menggantikan bintang dengan perintah count. Count berfungsi sebagai menghitung row-nya, menghitung datanya. Di tengah-tengahnya kita akan menginputkan user departemen. Dia akan menghitung kode departemen pada dia akan menghitung user ID pada tabel user departemen. Lalu S gunanya adalah untuk menggantikan atau kita akan memberi nama kolom tersebut. Di sini user ID. Ini adalah nama kolomnya. Di sini kita akan memasukkan jumlah karyawan. Nanti di sini akan keluar jumlah karyawan dengan perintah menghitung user ID pada user departemen. Lalu koma. Di sini soalnya adalah menghitung dan menampilkan nama departemen tersebut. Oke, lalu di sini akan saya masukkan departemen titik nama departemen tersebut. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini telah keluar, tapi kita belum mengelompokkannya dengan masing-masing nama departemen. Masing-masing departemen. Bagaimana sih caranya mengkelompokkannya? Di sini kita akan menggunakan fungsi group by. Kita akan mengkelompokkan dengan departemen kode departemen. Jadi kita akan mengkelompokkan kode departemen, kolom kode departemen pada tabel departemen. Oke, di sini kita coba. Nah, di sini telah keluar, dia telah mengkelompokkan jumlah karyawan dengan masing-masing departemen. Di sini pada nama departemen training terdapat jumlah karyawan 325. Pada departemen engineering terdapat 355 dan pada support terdapat 320. Oke, di sini kita telah memenuhi soal nomor 2. Ini adalah query untuk soal nomor 2.
Ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen, lalu tampilkan nama kepala departemen. Oh, ini antara menghitung dan memunculkan nama departemen kita telah menyelesaikannya. Tetapi pada soal nomor 3, kita akan menambahkan nama kepala departemennya. Nama kepala departemen, contoh, nama kepala departemen pada departemen training itu apa? Di sini saya telah membuat itu siapa? Di situ saya akan membuat di situ saya telah membuat di sini saya telah membuat tabel manager. Nah, tabel manager yang mana tabel manager itu terdapat manager ID dan manager nama. Sebelumnya pada tabel departemen kita mempunyai manager ID yang telah dikelompokkan dengan nama departemen tersebut. Bagaimana sih caranya antara menjoinkan departemen dengan manajer? Oke, tadi kita sudah belajar bareng mengenai join. Sini saya enter. Kita akan memasukkan di atas fungsi group by. Kita akan menjoinkan lagi dengan tabel manager. Di sini kita akan memasukkan perintah join ke tabel manager. On, kita akan mencocokkan lagi nih antara departemen manager ID sama dengan manager ID. Oke. Sini coba kita tes apakah berhasil. Oh, di sini belum keluar karena kita belum menambahkan select. Kita akan memunculkan di sini select, menambahkan select yang mana selectnya adalah manager titik manager nama. Kita akan memunculkan kolom manager nama pada tabel manager. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Ya, sudah muncul di sini jumlah karyawan pada departemen training dengan nama manajer Hanung adalah 325. Lalu, pada departemen engineering dengan nama manajer Pangestu adalah sebanyak 355. Lalu, pada nama departemen support dengan manajer atau kepala departemen namanya adalah Rahman dengan jumlah karyawan 320. Oke, di sini kita sudah selesai mengerjakan soal UTS dari mata kuliah perancangan basis data, program studi teknik informatika Universitas Buana Perjuangan. Mungkin cukup sekian belajar bareng kita. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada kekurangan pada video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.